Kata mbak-mbak admin tadi 2 kilo sebelum menuju ke lokasi itu kalau ada pos retribusi itu nggak usah dibayar. Duduk yang baik-baik. Pripun mas? Halo, ketemu lagi di Gondesco Vlog Channel. Kali ini mau jalan-jalan lagi ke Priok. Kita mau ke Gua Pindul, dekat aja di Gunung Kidul. Kalau teman-teman lihat dari map itu banyak banget titiknya. Dari Instagram juga ada beberapa penyedianya. Seperti apa di sana, ikutin terus perjalanannya untuk hari ini sampai habis. Oke, sebelum beraktivitas seperti biasa, kita mau sarapan dulu. Hari ini kita mau nyoto. Parkir putih, Pak. Oke, kita sudah sampai di Jalan Prambanan Piungan. Oke, kita ambil jalan ke kiri lewat Piungan. Kita lihat jalurnya kayak apa. Nanti naik ke atas bukit sana. Biasanya kalau lewat Patok itu mesti macet biasanya. Wah, mantap. Ngeri tanjakannya. Tapi kalau buat Brio yang ceper begini, kalau turun ke waduh, Pak, baru aja dikasih tahu. Ya kita sudah, waduh, ada apa ini? Kecelakaan Pak ya? Iya, pelan-pelan. Ini sakit tenan. Wah, keren ini jalurnya. Buat motoran asik nih. Kata mbak-mbak admin tadi 2 kilo sebelum menuju ke lokasi itu kalau ada pos retribusi itu nggak usah dibayar karena sudah include. Duduk yang baik-baik. Nggih. Mohon maaf, mau wisata Gua Pindul ya? Nggih. Belum janjian mas? Udah Sama siapa? sama Mbak Juwita. Oh Mbak Ci. Nggih. Nggih. Ya, makasih. Tadi udah ada 2 kali stopan ya atau cegatan untuk nanyain mau ke Gua Pindul apa enggak. Ya tadi bilangnya udah karena kita juga udah booking sama operator. Kalau yang kesini belum pesen sama operator, nggak tahu apakah ditawarinnya ke operator yang dengan harga normal atau harganya jadi WA yang disampaikan sama operator tadi juga ngomong ada beberapa juga banner-banner di pinggir jalan, terus ada apa namanya yang mau menawarkan nanti ke operator yang harganya 2 kali lipat lebih mahal. Makanya mending teman-teman cari tahu dulu sebelum kesini, dan kalau bisa udah walking ya. Kita lanjut lagi menuju ke lokasi. Pripun Mas? Sampun kali Mbak Juwita. Ya agak kurang nyaman juga sih sebenarnya, karena di sana ada pelang ke sana. Kalau wisatawan yang mungkin nggak tahu gitu ya, kalau dulu kayaknya di jalan-jalan raya itu udah banyak banget yang pelang-pelang kayak gitu di jalan utama aspal, bahkan gede banget. Waduh. Udah.
Pripun Mas? Mbak Bindul? Nggih. Nggih retribusi Mas. Mau sampun kalian Mbak Juwita ya? Oh Mbak Juwita Nggih. tanaman. 2 mobil. Enggak, satu tok. Ya pengaman HP 10.000. Mboten, buat Pak. Foto-foto. Mboten. Sudah Pak. Pur ya, Pak? Oke. Capacity building Universitas Harapan Bangsa. Oke guys, kita sudah sampai. Persiapan dulu. Tadi pagi belum milih paketnya Mas. Dereng. Nah, nanti bisa dipilih. Oke. Kita jelaskan. Oke. Monggo ini untuk 3 grup. Mas Bagus sudah ready. Edi sudah ready. Mas Sinten jenengan Mas? Mas Dino. Dino. Mas Dino. Yuk, Bang, satu-satu. Nah ini jalan kurang lebih katanya sekitar 50 meter. Sejak Mas, Cak. Sini ngapain sini? Nah, lepas Mas. Panas. Aspalnya panas guys. Ini dia jalan masuknya. Di bawah ternyata nggak serame yang dulu ya. Pas dulu itu kayaknya masih rame banget. Mau masuk aja udah antri. Tengah ya. Ya lumayan. Balik badan. Nggak begitu dingin. Oke, ini sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Gua Pindul. Kita udah masuk Gua Pindul. Panjang Gua Pindul dari start sampai finish kan kurang lebih sekitar 350 meter. Panjang dari start sampai finish. Terus untuk kedalaman air, Gua Pindul bervariasi, ada yang 1 meter, ada yang paling dalam 10 sampai 12 meter untuk kedalaman airnya. Gua Pindul itu ada 4 ruangan atau 4 zona. Yang pertama itu ada zona terang. Zona terang itu zona yang seperti saat ini. Saat ini kita masuk zona yang pertama, ini kan zona terang. Karena kalau pagi masih terkena sinar matahari secara langsung di sini. Nanti yang kedua ada zona remang, yang ketiga zona gelap, terus yang terakhir ada zona kelelawar. Nanti banyak sekali kelelawar. Sekarang kita masuk zona yang pertama, namanya zona terang. Zona terang itu untuk kedalaman air ini sudah cukup dalam. Kurang lebih sekitar 2-3 meter untuk kedalaman airnya. Jadi semakin ke sono nanti semakin dalam. Terus ini yang ada tangga. Ini tangga digunakan untuk tangga darurat karena di sini kalau rame sering macet. Kalau macet itu ada yang pengunjung pengen keluar kan naiknya dari sini. Oh, tak kira jemuran Mas. Ini namanya batu kolom atau batu pilar. Ini pertemuan batu stalaktit yang tumbuhnya dari atas ke bawah bertemu atau menyatu dengan batu stalagmit yang tumbuhnya dari bawah ke atas. Jadi ini bergabung menjadi satu. Terus yang di atasnya yang seperti kayak sarang lebah ataupun bunga itu namanya batu tirai. Tapi sayang sekali batu tirai ini sekarang udah nggak aktif lagi karena pada ujung batunya kan sudah tidak meneteskan air lagi, jadi sudah kering, sudah tidak bisa tumbuh besar lagi. Nah, contoh batu stalaktit yang masih aktif itu yang di bawah. Nah ini masih aktif, tandanya masih aktif kan pada ujung batunya masih meneteskan air, jadi masih bisa tumbuh panjang lagi kalau yang ini. Kristal-kristalnya tuh. Nah yang di atas ini batu kristal yang berwarna putih memancarkan cahaya seperti serpian kaca kalau kena cahaya lampu. Nah itu ini batu kristal. Mahal nggak Mas itu Mas katanya? Mahal itu. Itu tiap hari diambil tapi nggak pernah habis. Oh iya? Hampir tiap hari. Mau ambil nggak ini? Enggak lah. Tiap hari diambil, tapi yang diambil kan cuma gambar atau fotonya. Oke, sekarang kita masuk zona yang kedua. Di zona yang kedua kan namanya zona remang. Zona remang depan sini ada lorong. Ini lorong buat bertapa. Tuh mitosnya kalau kena air jadi glowing mukanya. Ya namanya mitos. Tapi siapa tahu. Ini kedalaman air di bawah sini sudah cukup dalam, kurang lebih sekitar 5-8 meter untuk kedalaman airnya. Airnya nanti semakin ke sana nanti semakin dalam. Kita akan masuk zona yang ketiga. Nah, nanti dimatikan biar nggak ada cahaya sama sekali. 1, 2, 3.
Gelapnya seperti ini, jadi sudah tidak ada cahaya sama sekali. Batu ini kalau dipukul bunyi, seperti bunyi gamelan. Ya kan? Lagi ya. Kalau suaranya apa mas? Kelelawar. Kelelawar. Ini namanya batu gong. Hitam seperti kayak corak batik. Itu akibat air kencing kelelawar, karena kelelawar kalau tidur kan menggantung. Jadi untuk kencingnya itu nyemprotnya ke atas. Jadi yang coklat-coklat ini bekas air kencing kelelawar. Nanti misalkan kalau ada yang terkena tetesan dari atas, itu bukan dari tetesan batu stalaktit, tapi itu tetesan dari air kencing kelelawar. Berani gak adiknya? Berani. Sinar matahari kalau pas cuaca terang nggak akan mendorong sinar matahari bisa masuk ke dalam gua. Terus, naik terus. 1, 2, 3. Ayo toh. Ayo. Siap. Mantap. Mau sama gua basah aja, di sini kok basah. Main di air kok ya sah. Dua, tiga, hup. Lompat. Banyak jauh. Yuk. Tas dulu. Ya. Setelah ini kita mau ke River Tubing, Sungai Oyo. Jalan kaki dari pintu keluar Gua Pindul. Ternyata ke tempat yang tadi pas kita ngambil ban. Ini paket yang tadi ya, susur Sungai Oyo sama tadi di Gua Pindul. Tinggal menikmati aja, bebas. Ya kalau kedalaman airnya ya sekitar 4 meter lebih. Apa nyemplung? Oi. Jangan dek. Ya bener kamu. Ini licin. Iya licin. Saya pelan jadi tarik. Ini licin. Sudah selesai untuk petualangan hari ini. Oh, ya, kita mau balik ke base camp lagi. Nih buat yang nggak bawa duit karena basah, di sini bisa ambil makanan dulu, nanti bayar di base camp. Ini juga tadi makan dulu, nanti bayarnya di base camp. Oke, ini dari atas kita lihat di bawah masih ada yang main juga kayaknya sepertinya. Nih. Oke, cukup segitu dulu buat vlog kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang mau ke Gua Pindul. Seru banget, recommended, dan jangan khawatir buat kesini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.